di Amerika kan ada Partai Demokrat, lalu di sini juga SBY bikin partai baru waktu itu dinamain Demokrat juga. Itu nama seperti itu umum ya, Be, di negara-negara demokrasi atau Ya, di tiap negara ada Partai Demokrat, Partai Sosial Demokrat, atau apa istilahnya. Pokoknya istilah demokrat itu, demokrasi itu selalu ada di partai-partai gitu. Kalau dulu SBY sebelum jadi presiden, Wewe kenal nggak, We? Kenal. Jadi saya tuh banyak kenal orang di zaman perjuangan anti Soeharto. Dan bahkan orang kayak saya lebih terkenal kali daripada SBY. SBY kan dikenal sebagai jenderal birokrat tentara. Kalau saya adalah bintang lapangan gitu ya. Itu rahasianya dia kan ngalahin Megawati walaupun di pemilu, walaupun sebelumnya Megawati presidennya. Itu rahasianya kira-kira apa ya waktu itu dia bisa menang? Megawati sih bisa menang pemilu karena dia sangat populer, karena dia dianggap lawannya Pak Harto. Tapi dia sebetulnya, memang betul dia punya masa besar kan PDI. Tapi dia bekerja di bawah bimbingan Gus Dur gitu. Megawati nggak pengalaman, nggak banyak tahu. Gus Dur yang otaknya gitu. Jadi itu pasangan itu, Gus Dur dan Megawati itu pasangan. Kalau SBY menangnya kenapa, Be? SBY jadi presiden dulu. Karena dapat suara banyak. Ya maksudnya alasan mendapat suara banyaknya kenapa? Karena PR-nya kuat. Jadi itu udah masuk ke dalam zaman PR profesional gitu ya. Karena dia bisa memainkan citranya di masyarakat. Oke. Dia bisa mencitrakan diri sebagai korban Megawati dan sebagainya. Wewe kenal Saya juga tuh orang di balik PR-nya siapa? SBY waktu itu. Kenal. Saya tuh mendukung dalam perjalanan presiden. Saya sebutkan siapa tokoh-tokoh yang saya dukung gitu dalam perjalanan Republik gitu ya. Setelah Soeharto, saya putuskan untuk tidak mendukung dia sejak tahun 69. Kemudian ya nggak dukung siapa-siapa lah. Tapi justru saya dukung orang yang tidak berjabatan seperti Nurholis Majid kayak gitu-gitu ya. Dan PB waktu itu hidup perspektif baru. Jadi saya kemana-mana bawa tape recorder dan merekam orang-orang itu. Pertama saya kenal Amin Rais juga, saya merekam wawancara dengan dia di pengurus pusat Muhammadiyah. Dia kan ketua Muhammadiyah. Jadi saya senang Amin Rais gitu. Ya kami kerjasama lah. Saya PR-nya dia gitu. Sampai mendirikan PAN juga tuh bersama Amin Rais. Terus Megawati gitu yang saya kagumi karena punya dukungan yang kuat gitu ya. Tapi waktu pemilihan presiden kan yang menang Gus Dur. Saya nggak kenal sama sekali Gus Dur. Ya yang jelas saya kagumi Gus Dur dan saya tahu, tapi saya nggak ada hubungan sama dia. Ya, tapi saya banyak nulis di koran dulu mah artikel saya selalu dimuat artikel mengenai pemilu dan juga acara TV. Saya ada acara TV detik-detik pemilu gitu. Malah itu tiap hari ya, detik-detik pemilu. Dan saya wawancara berbagai tokoh yang terkenal.
Faisal Basri, Sri Mulyani, yang gitu-gitu. Terus, tahu-tahu saya diminta jadi juru bicara. Walaupun saya nggak kenal, tapi saya yakin dia orang baik, jadi saya terima. Kan. Jadi langsunglah kecemplung di tengah kolam orang-orang berkuasa. Jadi cepat sekali saya berkenalan dengan orang itu. Dan istana waktu itu kali bukan kayak istana kayak zaman sekarang yang orangnya tuh muncul dari sana-sini. Waktu itu sih orangnya kayaknya terpilih semua gitu. Jadi saya masuk ke dalam lingkungan kabinet Gus Dur, di mana kawan terdekat saya itu Marsilam. Marsilam dan Yeni walaupun tentunya bukan kabinet, tapi dia tuh bisa yang nganter saya ke sana sini memperkenalkan, terutama di kalangan NU. Saya dipromosikan di NU. Karena mereka maunya saya betul berperan lebih luas gitu setelah Jubir. Malah pernah satu saat Gus Dur ingin saya jadi Menteri Luar Negeri menggantikan Alwi Shihab. Karena Alwi Shihab mau diplot jadi ketua PKB. Tapi ya nggak kesampaian. Saya kenal tapi semuanya. Ibu Menteri itu, Retno Marsudi itu, saya kenal. Boleh dibilang inilah pengikut saya suka kasih ceramah di kantornya. Jadi hero saya tuh Gus Dur, tapi sementara waktu berjalan, saya tidak lagi kagum sama Megawati. Karena saya tahu memang dia terbatas ya orangnya. Ya jadi saya pada waktu Gus Dur tuh, apalagi jadi nggak senang sama Megawati. Tapi saya senang sama SBY, jadi saya dukung SBY. 2 kali pemilu saya dukung SBY. Dan saya banyak berkomunikasi sama dia, sama juru bicaranya. Saya heran juga kenapa bukan saya yang jadi juru bicara. Ya. Kan jadinya Andi Malarangeng. Gitu. Ya sudahlah. Terakhir itu saya berhubungan dekat dengan pemerintah pada waktu SBY jadi presiden. 2 termen jadi presiden. Pokoknya waktu ada pemilu yang Jokowi, saya semula tidak dukung Jokowi karena saya pikir apa sih ini orang nggak tahu apa-apa gitu ya. Tapi saya lihat kemudian dia tuh smart gitu, smart sekali. Jadi akhirnya saya dukung dia. Saya sangat dukung Jokowi, tapi tidak ada keinginan untuk kerja sama dia. Karena banyak sekali orang yang mau dukung dia gitu. Milenial segala. Jadi bukan tempatnya saya lah gitu. Dan juga nggak pernah diminta. Tapi dikenal ya sama Jokowi dan istrinya. Mereka baik sama saya tapi nggak pernah dipanggil. Begitulah riwayat kedekatan saya dengan penguasa Indonesia. Oke, we. Kalau waktu dukung SBY dulu kenapa, we? Karena tidak dukung Megawati gitu. Oh, kalau setelah Jokowi kan sudah 2 periode, ada kemungkinan nggak, we, itu bakal menang Demokrat di pemilu berikutnya setelah Jokowi nggak bisa maju? Jokowi pasti nggak bisa maju karena udah 2 kali kan. Ya, betul. Tapi favorit saya bukan SBY karena SBY kelihatan tidak bermutu gitu. Favorit saya kan pernah bilang dari calon yang ada itu Ganjar Pranowo kayak gitu. Ya. Iya Ganjar Pranowo karena Ridwan Kamil nggak suka, Anies nggak suka, Tri Risma juga kurang gitu. Prabowo juga mungkin maju lagi ya. Mungkin, tapi saya nggak akan dukung dia. Mungkin kayak Sandiaga gitu ya. Terus Sandiaga kan tahu kan pernah kerja di kantor saya waktu itu. Tahun berapa ini. Jadi saya kenal baik sama dia. Saya sih udah
lompat fase menjadi orang tua gitu kan, tidak akan dikonsider untuk jadi apa-apa karena dianggap udah tua. Jadi kalau sekarang sih yang akan jadi presiden tahun berapa, 4 tahun lagi itu nggak tahu, itu kan dinamika politiknya kan kita nggak tahu. Di antara yang ada sih Ganjar Pranowo, tapi kayaknya nggak akan Ganjar Pranowo yang muncul jadi calon deh. Nggak tahu siapa tuh. Sekarang sih calon presiden bisa siapa aja, dirumuskan secara sistematis kan. Kalau dulu mah harus ada kecelakaan sejarah gitu untuk jadi calon presiden. Saya aja pernah calon presiden kan, terus ditarik kembali karena diancam sama tentara. Kalau sekarang mah nggak aneh kali kalau saya jadi calon presiden, paling baru sekarang gitu kan. Lebih bagus kalian bertanya pada diri sendiri, siapa yang bisa kamu dukung? Lalu kita dukung rame-rame. Saya kan memimpin sekelompok pendukung tuh bisa, tapi sendiri menjadi calon tuh nggak bisa. Yang ada di sini kan cukup mudah untuk punya orang yang didukung. Bagus pertanyaannya, sangat rasional. Iya, makasih, Pak. Iya.